Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem administrasi perikanan. Lanjut, Daryl. Nah, di sini kami akan membahas budidaya ikan nila. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Saya Ali, dan ada Muhammad Rafi Rahmadi, ada Muhammad Daril Afi Senas, ada Faisal Akbar Hakani, dan ada Betrin Namanda. Lanjut, Daril. Lanjut, Daril. Nah, yang pertama saya akan membahas sarana dan prasarana. Yang pertama, pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Ikan nila sebenarnya bisa dibudidayakan di berbagai media, seperti kolam tanah, kolam semen, hingga akuarium. Namun, budidaya di kolam terpal adalah yang paling aman. Lokasi kolam terpal juga bisa menentukan kemudahan dan hasil panen. Poin-poin yang harus diperhatikan ketika memilih tempat yaitu pilih lokasi yang memudahkan untuk evakuasi kolam setiap saat. Yang kedua, pastikan lokasi dipilih tidak ditumbuhi rumput liar atau pohon besar yang bisa menghambat. Dan terakhir, usahakan agar lokasi yang dipilih memiliki penyinaran yang baik. Lanjut, Raffi. Yang kedua, pembuatan media budidaya ikan nila. Setelah memilih lokasi yang sesuai, karena itu membuat kolam terpal. Adapun langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat kolam terpal. Yang pertama, galilah tanah sedalam kurang lebih 70 cm dan ratakan dasar tanah yang telah digali. Yang kedua, pakailah batu bata di dasar galian untuk mempermudah pengecekan tinggi dan pengisian air. Dan susun secara merata dengan ketinggian yang sama. Buat tanggul agar terpal tetap kuat dan tidak mudah rusak. Kemudian taburkan sekam di dasar kolam secara merata. Mulai memasang terpal dengan memasang pemberat yang berfungsi agar terpal tidak mudah bergeser. Yang keempat, buatlah sanitasi air untuk mempermudah pembersihan kolam terpal. Setelah dilakukan, kamu bisa mulai mengisi kolam terpal dengan air. Next. Yang ketiga, pengaturan air dan perawatannya. Pemilihan kolam pemijahan induk atau tambak kolam ini berfungsi sebagai kolam harus berupa kolam seluas 50 sampai 100 meter persegi. Dan kepadatan kolam utama hanya 2 ekor atau 2 ekor per meter persegi. Kondisi kolam pemijahan adalah suhu air berkisar antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Dalam air 40 sampai 60 cm, bagian bawah kolam harus berpasir. Kolam pemilihan bibit atau pembibitan area kolam tidak lebih dari 50 sampai 100 meter persegi. Kedalaman air kolam antara 30 sampai 50 cm. Densitas harus sampai 5 sampai 50 kepala per meter persegi. Durasi perawatan di kolam pembibitan antara 3 sampai 4 minggu. Pada saat ukuran benih, ikan mencapai 3 sampai 5 cm. Kolam pembesaran kolam berfungsi sebagai tempat untuk memelihara dan meningkatkan bibit setelah pembibitan. Adapun hal yang harus diperhatikan seperti air kolam tidak boleh terlalu tinggi. Suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila berkisar sampai 20 sampai 30 derajat Celcius dengan pH air 7 sampai 8. Mengganti air kolam dengan yang keruh, peminjahan induk, pemeliharaan bibit, dan pembesaran ikan nila. Next. Yang keempat,
Pemilihan bibit untuk budidaya ikan nila. Terdapat dua cara untuk mendapatkan bibit ikan nila, seperti yang pertama, dengan mendapatkannya langsung dari indukan ikan nila dan yang kedua adalah dengan membelinya langsung di pasar atau koperasi ikan. Kedua adalah pilihan terbaik jika ingin cara yang lebih praktis. Setelah memilih cara mendapatkan bibit, saatnya untuk memilih bibit terbaik. Adapun ciri-ciri bibit ikan nila yang berkualitas, yaitu bibit dengan warna belang yang jelas dengan ukuran kurang lebih 12 cm. Lalu bibit lincah dan biasanya tidak ada yang cacat. Dan pastikan bibit memiliki warna yang sama dan setiap bibit memiliki berat kurang lebih 30 gram. Penyebaran bibit. Penyebaran bibit adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses budidaya ikan nila. Walaupun ikan nila merupakan ikan yang memiliki daya tahan yang kuat, proses penebaran benih tetap tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Inilah cara penyebaran benih yang benar. Yang pertama, siapkan wadah seperti ember dan masukkan air bersih hingga memenuhi semua wadahnya. Lalu kedua, masukkan bibit ke dalam wadah dan tunggu hingga kurang lebih 10 menit. Yang ketiga, penuhi ember dengan air kolam dan tunggu lagi selama 5 menit. Proses ini dilakukan agar nila tidak stres dan sebarkan bibit perlahan-lahan ke dalam kolam terpal. Yang keenam, pakan. Kita ketahui bahwa ikan nila ini merupakan ikan yang cukup rakus dalam proses makan. Oleh karena itu, untuk menghindari banyaknya kematian dalam proses budidaya ikan nila adalah dengan memberikan makan secara teratur, tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini menghindari terlalu banyak makanan yang akan menimbulkan tidak sehatnya ikan yang kita pelihara. Berikan pakan berupa pelet dengan kadar protein 20-30%. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Setiap 2 minggu sekali, ambil sampel ikan nila secara acak kemudian timbang bobotnya. Lalu sesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan. Perhitungan dosis pakan budidaya ikan nila, dalam satu kolam terdapat 1.500 ekor ikan nila berukuran 10-20 gram per ekor. Rata-rata bobot ikan 10 ditambah 20 per 2 sama dengan 15 gram per ekor. Perhitungan pakannya 15 kali 1.500 kali 3% sama dengan 675 gram sama dengan 6,75 kilo per hari. Cek bobot ikan setiap 2 minggu untuk menyesuaikan jumlah pakan. Perawatan serta panen. Hal yang harus dilakukan dengan baik masa panen tiba adalah memberi pakan secara teratur serta selalu menjaga kebersihan kolam. Ikan nila harus diberi makan setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Lalu memberi pakan secara teratur dan selalu menjaga kebersihan kolam. Lalu pilihlah pakan dengan kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selain itu juga memberi makan ikan nila dengan siput sawah atau sayuran yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu setelah 6 bulan ikan nila akan mencapai berat idealnya yaitu sekitar 500 gram yang artinya ikan sudah siap dipanen. Selanjutnya peralatan dan tenaga kerja. Pertama yaitu untuk peralatan ada jaring, kemudian waring, kemudian hapa dalam kurung kotak jaring atau kelambu untuk menampung sementara benih ikan, kemudian ada seser, kemudian ada baskom berbagai ukuran, selanjutnya itu seci untuk mengukur tingkat kekeruhan, dan yang terakhir adalah tenaga kerja bisa diri sendiri dalam kolam skala kecil dan jika kolam skala besar bisa membutuhkan 2-4 orang. Untuk peralatan sendiri biasanya ikan nila itu tidak terlalu merepotkan, jadi tidak memiliki alat-alat khusus untuk pembudidaya ikan nila. Sedangkan tenaga kerja sendiri yaitu orang-orang atau
orang-orang yang kita bayar atau keluarga kita sendiri sebagai tenaga kerjanya. Lanjut. Perikanan budidaya nila gesit air tawar. Ikan nila gesit adalah salah satu ikan yang hidup di air tawar. Tentu saja ini adalah sebuah keuntungan kalau kita membudidayakan ikan nila. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk mengatur dan menyesuaikan pH, dan ikan ini juga tidak mudah stres mati. Lanjut, Bang. Kemudian ada penanganan dan pengolahan. Penanganan dan pengolahan termasuk dalam subsistem ketiga dari agribisnis ini. Yang pertama itu ada tradisional, biasanya dalam bentuk goreng, bakar, dan asap. Kemudian ada modern, biasanya dalam bentuk nugget nila atau fillet nila. Next. Dalam pemasaran budidaya ikan nila terdapat 4, yaitu yang pertama ada pengepul ikan, yang kedua ada pasar tradisional, yang ketiga bekerja sama dengan rumah makan, dan yang keempat untuk dikonsumsi untuk pribadi. Next. Adapun sistem pendukung atau penunjang dari budidaya ikan nila ini yaitu ada 4. Yang pertama sirkulasi air dan pencahayaan. Memang benar budidaya nila ini adalah suatu hal yang mudah, tapi kita juga harus memperhatikan sirkulasi air dan pencahayaan yang cukup pada kolam agar ikan dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, ada pemilihan bibit unggul. Pemilihan bibit unggul menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya ikan nila, karena pemilihan bibit ini akan berdampak pada hasil panen nanti. Contohnya saja ikan nila gesit. Jenis nila yang satu ini merupakan jenis ikan yang pertumbuhan cepat dan rasanya lezat serta bobotnya bisa mencapai 500-600 gram. Berbeda dengan ikan nila lokal yang tingkat pertumbuhannya relatif lambat. Yang ketiga, ada pemilihan pakan. Sebenarnya, budidaya ikan nila tidak memerlukan pakan yang mahal karena nila adalah ikan yang cukup rakus. Hanya saja itu juga akan berdampak pada pertumbuhannya nanti. Jika kita ingin nila kita cepat tumbuh, maka kita harus beri pakan pelet. Dan yang terakhir ada hama penyakit, yaitu pada beberapa kasus ada ikan nila yang diserang oleh penyakit atau hama alami. Salah satunya adalah serangan bakteri Aeromonas hydrophila. Kasus ini ditandai dengan terjadinya pembengkakan pada pangkas sirip dan luka-luka di sekujur tubuh ikan nila. Pengobatan yang paling umum untuk penyakit ini adalah dengan pemberian antibiotik oksitetrasiklin atau OTC, yaitu dengan cara mencampurkan OTC dengan pakan dengan takaran 50 mg per kilogram pakan yang diberikan selama 7-10 hari. Next. Oke, demikian dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Dan ya udah saya tutup aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.